Nah, sekarang Ko Felix Nah, kan sering berbicara tentang Islam sebagai agama yang benar. oke. Tapi bagaimana cara Ko Felix menjelaskan ini tanpa Mm-mm. mengabaikan nilai-nilai kebaikan di agama lain? Ya, kebaikan itu tidak akan mungkin bisa diabaikan. Iya. Karena kebaikan itu universal. Mm-mm. Andaikan kita memberikan orang manfaat, maka kita pasti dianggap orang baik. Kalau misalnya kita tidak melakukan itu atau bahkan merugikan orang, mau apapun kebenaran yang kita ambil itu pasti adalah jelek. Artinya ketika dia sudah ya mungkin lebih kepada capek lah ya, atau misalnya nggak penting lagi pengakuan dan segala macam. Nah, untuk yang akhir-akhir ini ya yang perlu kita jelasin adalah akhirnya bagaimana Islam menurut aku. Jadi apa misalnya benefit Islam bagiku? Apa kebenaran Islam bagiku? Dan aku tidak pernah menafikan kebaikan agama-agama yang lain. Bahwasanya misalnya contoh di Kristen kita mendapati ada orang-orang yang baik, menolong orang, mengurusi anak-anak yang yatim gitu kan ya. Lalu kemudian mereka ikut dalam urusan-urusan kayak orang-orang yang sakit, orang-orang pelayanan-pelayanan tertentu. Ya tentu kita nggak bisa menafikan dong. Bahkan orang-orang Buddha yang mereka sangat senang untuk ngurusin lingkungan, bahkan orang nggak beragama pun mereka juga punya kebaikan. Jadi kalau kebaikan sih universal, dan di dalam Islam banyak sekali contoh-contoh kebaikan-kebaikan itu bisa untuk dibarengi. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan mari tolong menolong dalam urusan kebaikan dan ketakwaan. Artinya dalam urusan kebaikan ini kita bisa bicara bahasa universal, semua orang bisa merasakan itu. Hanya kalau kebenaran tentu saja itu adalah eksklusif bagi agama yang kita yakini. Maka kalau ada orang Kristen meyakini kebenaran dalam agama Kristen, Buddha meyakini kebenaran dalam agama Buddha, orang Muslim harus meyakini kebenaran dalam agama Islamnya itu. Nah, tinggal mereka toleransi dalam perkara-perkara yang mereka bisa sepakati. Gitu sih. Jadi aku pikir nggak ada masalah sih selama ini. Setidaknya ketika di rumah juga ya misalnya kebaikan kita pada orang tua, birrul walidain kalau di dalam Islam. Bir itu artinya kebaikan. Jadi birrul walidain itu tidak akan ada bedanya antara orang tua kita muslim ataukah orang tua kita non muslim. Misal sesederhana tidak mengeraskan suara di depan orang tua, itu sulit. Orang tua kalau ngomong kita nggak boleh bantah, itu sulit. Dalam setiap urusan kita harus melibatkan mereka, itu sulit tuh. Dan kalau mereka sakit hati kita dosa, itu sulit tuh. Nah, itu kan birrul walidain ya, semua orang tua pasti suka digituin. Gitu kan. Nah, jadi itu yang mungkin dilihat oleh orang. Dan by the way, orang nggak pernah lihat kebenaran sebenarnya. Yang orang lihat adalah bagus dan baik. Ya, benar tuh ujung. Ya, Jadi itu makanya Islam sebenarnya fokusnya di situ. Nah, cuma masalahnya sekarang adalah orang-orang, mohon maaf ini kritik secara pribadi, orang-orang muslim justru banyak debat soalan benar. Sementara orang tuh nggak mau tahu tentang benar. Iya, lu bilang lu benar, tapi lu ngapain gitu maksudnya? Yang gua lihat lu nggak gitu. Maka bapakku pernah bilang gini, Islam tuh agama teoritis. Bapakku bilang, teorinya 100%, prakteknya 0. Dia bilang gitu. Ya nggak 0 juga sih mungkin ya. Tapi mungkin itu kritik dia, dan aku nggak nolak. Ya gimana ya, kalau mungkin orang-orang muslim menunjukkan kebaikan dan kebagusan itu aku lihat lebih awal, mungkin aku lebih awal masuk Islam. Tapi aku kan memerlukan 5 tahun untuk tahu Islamnya sebenarnya seperti apa. Nggak seperti yang aku lihat ketika di awal, ketika di Palembang itu.